Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, yaitu dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM 194111482 dari kelas THPA dalam mata kuliah Bioteknologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu fungi laut dan beserta jenisnya. Baiklah, kita masuki tentang penjelasan dari fungi laut. Pengertian fungi laut. Fungi laut merupakan organisme saprofitik yang menguraikan bahan-bahan organik dan mengatur siklus nutrien di laut. Kemampuan fungi dalam menguraikan berbagai macam substrat kemudian dimanfaatkan untuk mengeliminasi atau mendegradasi polutan, yaitu seperti minyak, pestisida, logam berat, lignin, dan pewarna tekstil dari lingkungan seperti Si maritima, Lulwarotia sp, Asteromies eruciatus, dan Trichosporon penicilliatum. Fungi laut dapat dibedakan menjadi fungi laut obligat dan fakultatif. Fungi obligat menyelesaikan seluruh tahapan hidupnya di laut atau estuari, sementara itu fungi fakultatif adalah fungi terestrial atau air tawar yang juga mampu hidup dan bereproduksi di laut. Adapun karakteristik fungi laut sebagai berikut. Fungi laut yaitu mempunyai spora yang tidak berflagel. Sebagian besar berukuran mikroskopik, menghasilkan enzim nitrat reduktase, toleran terhadap salinitas tinggi, dan menghasilkan spora yang mampu mengapung dan dapat melekat pada substratnya, protein dinding sel prolin. Fungi laut memiliki karakteristik morfologi dan taksonomi yang berbeda dengan fungi terestrial atau geofungi maupun fungi air tawar. Selain itu, di laut juga terdapat organisme yang menyerupai fungi, seperti fungal-like organisme yang disebut dengan pseudofungi. Adapun klasifikasi fungi laut sebagai berikut. Fungi laut diklasifikasikan menjadi 3 filum, yaitu Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota, ataupun sering juga disebut fungi amorfik dalam buku Jones et al. Pada tahun 2009. Fungi ini dibedakan berdasarkan cara perkembangbiakan seksualnya. Reproduksi seksual Ascomycota dilakukan dengan membentuk spora pada dalam askus, sedangkan pada Basidiomycota reproduksi seksual dilakukan dengan membentuk spora di dalam basidiumnya. Sementara itu, Deuteromycota belum diketahui mekanisme reproduksi seksualnya. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang jenis jamur, yaitu Aspergillus flavus. Aspergillus flavus adalah jamur patogen yang sering ditemui pada bahan-bahan pakan seperti pada komoditas kacang-kacangan, pakan yang berbahan baku tepung ikan, kacang-kacangan, jagung, daging, biji-bijian, dan buah juga sangat rentan terkena kontaminasi jamur ini. Kontaminasi jamur Aspergillus flavus terjadi mulai dari penyiapan bahan baku, penyempukan, pengolahan, pemasaran, sampai pada konsumen. Jamur ini menghasilkan mycotoxin sebagai metabolitnya. Aspergillus flavus memiliki mycotoxin yang paling banyak ditemukan dan sangat berbahaya, disebut juga aflatoxin, menurut Rahmana dan Taufik pada tahun 2003. Kita masuki tentang proses penyebaran jamur Aspergillus flavus. Menurut Alvarez et al. Pada tahun 2010, beliau menyatakan bahwa media yang mudah dicemari jamur Aspergillus adalah bahan-bahan yang berasal dari hasil pertanian. Jenis Aspergillus bersifat kosmopolitan, mempunyai ukuran spora yang sangat kecil, ringan, dan mudah menyebar melalui udara, sehingga mempunyai pengaruh pencemaran yang sangat besar terutama pada bahan-bahan pakan. Menurut Dharma Putra pada tahun 2004, beliau menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya keberadaan mycotoxin sebagai jamur Aspergillus flavus yaitu berasal dari biji-bijian yang telah tercemar dan cendawan penghasil toksin. Sedangkan untuk faktor lingkungan biasanya disebabkan oleh suhu yang mendukung perkembangan jamur tersebut, kelembapan, dan kerusakan bahan pangan yang disebabkan oleh serangga. Kita masuki tentang klasifikasi Aspergillus flavus. Menurut Alvarez Perez et al. Pada tahun 2010 menyatakan bahwa
Klasifikasi Aspergillus flavus adalah sebagai berikut. Kingdom Fungi, Phylum Ascomycota, Subphylum Pezizomycotina, kelas Eurothiomycetes, subkelas Eurothiomycetidae, ordo Eurothiales, famili Trichocomaceae, genus Aspergillus dan spesies Aspergillus flavus. Habitat Aspergillus flavus. Spesies Aspergillus flavus dapat mencemari berbagai produk pertanian, area penyimpanan dan pabrik pengolahan dan selama distribusi. Aspergillus flavus dapat tumbuh pada keadaan kandang ataupun ruang dengan ventilasi yang kurang, ruang yang berdebu, ruang dengan kelembapan tinggi dan temperatur relatif tinggi yaitu lebih besar dari 25 derajat Celcius. Kadar amoniak tinggi, liter basah dan lembab, pangan lembab dan berjamur, penyakit imunosupresif, pencemaran pada inkubator dan temperatur pemanas yang rendah pada saat pemeliharaan DOC menurut Tabu pada tahun 2000. Suhu dan kelembapan yang sesuai untuk pertumbuhan cendawan berkisar antara 4-40 derajat Celcius. Biasa optimalnya pada 25-32 derajat Celcius dengan kadar air 18% serta kelembapan optimal di atas 85% menurut Reddy dan Waliar pada tahun 2008. Menurut Coty dan Mellon pada tahun 2004 beliau menyatakan bahwa kondisi optimal jamur ini untuk menghasilkan aflatoksin yaitu sebesar 25-32 derajat Celcius dengan kelembapan sebesar 85% dan kadar air sebesar 15% serta pH pada 6. Kontaminasi aflatoksin pada bahan pakan terjadi apabila strain aflatogenetik berhasil tumbuh dan membentuk sebuah koloni serta membentuk aflatoksin. Selanjutnya, jamur Aspergillus flavus akan menghasilkan 50% strain aflatogenetiknya. Baiklah, sekian penjelasan tentang fungi laut. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.